yataku moyak koyake yai koyake. Meta Opang Minahasa Waya Channel. Disclaimer. Yang ada di dalam konten video ini adalah rangkuman dari berbagai sumber yang menjadi versi Minahasa Waya Channel. Jika ada perbedaan sudut pandang, silakan ikuti versi yang menurut Anda benar. Please enjoy this video. Siri Wangkotabea, Karapi Karya, Minahasa Waya Channel. Di konten kali ini, Meminca akan membahas apakah benar tanggal 21 Agustus tahun 1945 adalah Hari Proklamasi Republik Minahasa. Apakah Karapiku baru mendengar akan hal ini atau sudah ada yang mengetahuinya? Sebagaimana yang kita semua ketahui bahwa Minahasa dan Belanda adalah bersekutu atas perjanjian tua pada saat Verbond 10 Januari tahun 1679. Minahasa bukanlah daerah taklukan atau jajahan Belanda, melainkan Belanda dan Minahasa adalah bersekutu. Oleh sebab Minahasa bukan daerah jajahan Belanda, maka Jenderal Hinterpoorten tidak menyerahkan wilayah Keresidenan Manado atau Minahasa kepada Jenderal Hitoshi Imamura karena Manado atau Minahasa bukan wilayah jajahan Belanda Hindia Timur. Karena the land of Minahasa adalah negara yang merdeka. Pada Perang Pasifik yang lalu, ketika Panglima Abdarier Admiral Karel Doorman gugur dan hampir semua armada sekutu dihancurkan oleh Dainipan atau Angkatan Bersenjata Kekaisaran Jepang di Perang Laut Jawa pada tahun 1942. Dan di darat Panglima KNIL di Hindia Belanda Jenderal Poorten menandatangani penyerahan Hindia Timur Belanda di Kalijati, Jawa, maka ada catatan yang diajukan administrasi Jenderal Poorten bahwa penyerahan itu tidak termasuk Keresidenan Manado dan Fort Amsterdam. Karena wilayah itu bukanlah bagian koloni Hindia Timur Belanda, itulah sebabnya ketika seluruh KNIL telah meletakkan senjata dan digiring ke kamp-kamp interniran dan mati disiksa ataupun dieksekusi di sana terlebih kepada KNIL Eropa dan lokal. Tetapi di Keresidenan Manado, KNIL Minahasa yang bermarkas di tangsi KNIL di Teling, Manado, tetap membuat pertahanan di pegunungan daerah Pinleng Timur dan bertempur menahan sebuah resimen Kaigun. Dan sebuah batalion marinir Jepang harus kehilangan ratusan personil mereka tewas dalam pertempuran dan tak berhasil menembus pertahanan KNIL Minahasa di Pinleng Timur. Faktor habisnya amunisi untuk pertempuran frontal membuat KNIL Minahasa tersebut diperintahkan komandan mereka untuk menghilang ke pedalaman ke hutan dan menyimpan seragam dan perlengkapan KNIL mereka sampai menunggu pasukan sekutu kembali. Hal ini contoh konkret bahwa Minahasa bukan daerah taklukan dari sebuah jajahan sekalipun penjajah berganti. Tanggal 7 September tahun 1944 Angkatan Laut Amerika Serikat mengirim puluhan pesawat pembom untuk menyerang Jepang di Manado, sehingga Jepang memindahkan pusat pemerintahan ke Tondano. Kemudian 28 September tahun 1944 Jepang membentuk Komite Tenaga Rakyat kemudian berubah nama menjadi Badan Perwakilan Rakyat disebut Manado Syukak-giin dengan Ehawi Pelenkahu sebagai ketua. Ernest Hendrik Willem Pelenkahu lahir 20 November tahun 1877 dan wafat 2 Maret tahun 1951. Presiden pertama Republik Minahasa tahun 1945. Mantan hukum kedua di Kakaskasen 1917 sampai 1925 dan di Koditan 1925 sampai 1928. Lalu Kepala Distrik Tonsea dan mendapat gelar Mayor. Anggota Minahasarat 1922 sampai 1942. Ayahnya bernama Yohan Pelenkahu dan ibunya bernama Ene Pinangkaan. Istrinya adalah Ana Wenas, anak dari Mayor Kepala Distrik Tomohon, yaitu Herman Wenas. Mempunyai anak-anak Emil, Yohana Nelsie, dan Hilda Pelenkahu. Setelah Jepang mendengar pihak Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, maka pihak Jepang yaitu Laksamana Hamenaka tanggal 21 Agustus 1945 memberikan atau penyerahan kedaulatan kemerdekaan kepada Republik Minahasa di Tondano dengan Laksamana Hamenaka sebagai inspektur upacara penyerahan kepada IHW Pelenkahu. Usia Republik Minahasa hanya beberapa hari saja sebab di akhir Agustus Hamenaka menemui sekutu di Morotai untuk menerima instruksi.
Tanggal 5 September Hamanaka membatalkan penyerahan kemerdekaan tersebut dan menyerahkan kepada Nika. Setelah Nika masuk ke Minahasa, Dewan Minahasaraat mulai diaktifkan kembali dengan nama Vorlopek Minahasarat, semacam DPR Minahasa sementara. Dewan ini adalah murni Minahasa, tidak ada intervensi asing, dan mengatur urusan dalam dan luar negara Minahasa, serta mengaktifkan kembali perayaan Momentum Verbond 10 Januari tahun 1679 dengan Kerajaan Belanda. Karena di zaman Jepang melarang memperingati Momentum Verbond tersebut, pihak IAW Pelenkahu tidak melakukan perlawanan. Namun dari pihak para pengkhianat barisan Sakita Tiang Maraju tidak dapat jatah rokok membelot dan menjadi Projawalah yang melakukan perlawanan terhadap Nika dan mengkudeta Dewan Minahasaret sebagai pemerintahan yang resmi negara Minahasa tanpa intervensi asing di tahun 1946. Oke, Karapikaryo Waya di sini ada sumber dari dalam sejarawan Minahasa yang menuliskan akan hal tersebut. Buku menurut Jasiwena Sejarah dan Budaya Minahasa pun mengakui bahwa Jepang memproklamasikan kemerdekaan Republik Minahasa atau Republik Sulawesi Utara tanggal 21 Agustus tahun 1945 yang diserahkan kepada IHW Pelenkahu selaku Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Minahasa. Nah, berikut Mimin C mengambil dari sumber asing yaitu newspaper Cairns Post Australia. Jika ingin mengetahui suatu kebenaran, harus mengambil beberapa sumber sudut pandang, baik dari dalam maupun luar. JT isi dari koran tersebut sebagai berikut. Celebes Republic, proclaimed by Japanese after their surrender, Monday, February 25, 1946. The Netherlands press agency Anita, London reports. The Japanese in the northern part of Celebes n.e., either Minahasa, issued a proclamation after the surrender of Japan, declaring that the Allies had asked for a truce, which was granted by the Japanese emperor. At the same time they proclaimed the independence of the Republic Minahasa. The Japanese-sponsored construction, however, collapsed. The Minahasas, like the Timorese, and most other people of the eastern part of the Netherlands Indies archipelago are against the Indonesian Republic. They certainly have their wishes and desires for autonomy and self-government, but they do not want to lose their centuries-old ties with the Netherlands. According to recent reports, the Minahasa, like the entire northern part of Celebes, has been entirely looted empty during the Japanese occupation. There is great need for clothing, many officials still being clad in rags and going barefooted. The Netherlands Indies Government Department of Economic Affairs is doing its utmost to improve the economic conditions. Every month relief goods and medicines, totaling about 30 million guilders, are being imported in Celebes. The economic recovery of Celebes, however, is seriously hampered by the fact that the export of copra, the inland's main product, is impossible as long as the production cost exceeds the price which foreign buyers are willing to pay. This is due to the fact that the living cost is still 75% higher than before the war. The physical condition of the population leaves much to be desired, so that the Netherlands Indies medical personnel, consisting of Dutchmen and Indonesians, are facing an enormous task. 50% of the Javanese slave laborers brought by the Japanese to Celebes died during the occupation. In southeast Borneo, the Netherlands Indies government has replaced the PI War Netherlands controllers by Indonesian officials. The authorities are attempting to rebuild the important rubber industry of S.E. Borneo, which before the war employed 800,000 Indonesians. The necessary materials are lacking, however, owing to shipping difficulties. The island of Pololayat S.E. Borneo, which is known for its coal mines, is also under Netherlands Indies administration. The extremists offered resistance, but only for one day. The next day, the leaders declared themselves willing to cooperate. The island is quiet as the extremists are most unpopular among the population.
On the island of Flores, one of the Lesser Sunda Islands, the Netherlands, India's civil administration has withdrawn all the Japanese money so that prices are again on the PI war level. The food situation on that island is satisfactory. From newspaper, Cairns Post Australia, Monday, February 25, 1946. Newspaper Cairns Post adalah media massa dari Australia memberikan kabar Jepang memproklamasikan kemerdekaan Republik Minahasa 21 Agustus tahun 1945. Bangsa Minahasa, bangsa Timur dan bangsa-bangsa di kepulauan sebelah timur Hindia Timur Belanda melawan Republik Indonesia. Mereka berharap memiliki pemerintahan sendiri. Dan bangsa Minahasa tidak mau kehilangan persekutuan tua dengan Belanda Verbond 10 Januari 1679 dan revisi Verbond yaitu Verdrag 10 September tahun 1699. Apa sebab Jepang yang memproklamasikan kemerdekaan Republik Minahasa? Karena ketika Belanda menyerah kepada Jepang, Jenderal Terpoorten dari pihak Belanda memberikan pesan kepada pihak Jepang Jenderal Imamura bahwa daerah Minahasa bukan jajahan Belanda, melainkan Minahasa dan Belanda adalah sekutu. Jika mau meneliti suatu sejarah, harus diambil dari berbagai sudut pandang untuk mengetahui kebenarannya, dan di sini terdapat dua bukti mengenai hal itu, baik bukti versi dari dalam orang Minahasa, seperti sejarawan Yesi Wenas pun mengakui hal itu, dan versi asing yaitu dari Australia pun mengkabarkan akan berita proklamasi kemerdekaan Republik Minahasa 21 Agustus tahun 1945. Jadi sah, karena memang seperti itulah sejarah yang sebenarnya. Sumber dari Newspaper Cairns Post Australia dan Yesi Wenas, Sejarah dan Budaya Minahasa. Catatan, di dalam sejarah versi Jawa mengatakan negara Indonesia Timur melebur jadi NKRI di tahun 1950, di mana yang pro Jawa sangat anti Belanda. Jika Ernest Pelenkahu di versi lain dikisahkan pro kepada Jawa, Kung Kiapa pada Pekubur tahun 1951 menggunakan Dutch Spreken. Oke, cukup sekian pembahasan mengenai sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Minahasa. Like it, comment and share. Subscribe and activate the bell. Thank you so much for watching.